A few moments later. Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya hadir pada acara bimbingan kelompok ini. Saya sangat mengapresiasi kedatangan teman-teman semuanya. Sebelum acara ini lebih lanjut, sebelum dimulai gitu kan, alangkah baiknya kita semua sama-sama kita bareng-bareng berdoa untuk kelancaran acara ini. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Teman-teman, sebelumnya udah pada kenal belum nih satu sama lain? Belum ya, emangnya kenalan dulu gak sih? Boleh. Kenalan dulu ya gitu. Kita sebutin nama kita masing-masing aja. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kenalkan, nama saya Sito Milaila. Di sini saya sebagai PK dan teman-teman semua di sini sebagai anggota. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Brindulo. Ya selanjutnya. 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 Saya Nabalauddin. Selanjutnya. Saya sebagai Surya Nasir dari Pembantu. Aca namanya banyak sekali tadi mulanya Aca ya teman-teman. Udah pada inget belum nih satu sama lain? Belum, karena yang tadi nggak ngomong. Oh ngomong ini siapa namanya? Saya sudah kembali. Saya namanya Haji Mustaqim. Oh Rajul Mustaqim ya. Hai. Teman-teman sebelumnya pada tahu belum nih BKP itu apa? Bimbingan kelompok itu apa? Udah ada yang tahu belum? Aduh belum tahu ya. Sebelumnya teman-teman belum ada yang ngikutin bimbingan kelompok nih? Alhamdulillah ya, gitu pertama kali nih sama aku gitu kan. Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan dalam BK, salah satu layanan dalam BK yang dilakukan untuk individu tapi dilakukan secara kelompok gitu kan, untuk memanfaatkan dinamika kelompok dan masalah yang ada di luar diri teman-teman semuanya. Sebelum bimbingan kelompok ini dimulai, jadi teman-teman nantinya saya harap teman-teman semua nih suka rela gitu kan menyampaikan pendapat kalian gitu kan, dapat menanggapi dari teman-teman yang lainnya. Jadi bimbingan kelompok ini untuk menambah wawasan teman-teman semua gitu kan. Kayak seandainya di luar nanti teman-teman menghadapi masalah ini, teman-teman tuh bisa untuk menghadapinya karena teman-teman sudah melakukannya sekarang gitu kan. Selain saya harap teman-teman nantinya sukarela berkemuka, jadi saya harap teman-teman semua nantinya terbuka gitu kan dengan masalah-masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya ada dua topik dalam acara bimbingan kelompok kali ini. Yang pertama ada topik tugas dan topik bebas. Apa sih topik tugas itu? Topik tugas itu yang dimana topiknya dari saya sendiri sebagai PK. Dan yang kedua ada topik bebas. Topik bebas itu yang dimana dikemukakan dari teman-teman semuanya nih. Teman-teman mau topik bebas atau topik tugas ya saya tanya? Bebas. Saya harap untuk yang topik tugas angkat tangan. Untuk yang topik bebas angkat tangan. Waduh, banyak yang topik tugas ya teman-teman gitu. Bebas Bu. Ayo kita ulang ya. Yang topik tugas harap angkat tangan. Yang topik bebas harap angkat tangan. Oh, banyak yang topik bebas ya. Jadi saya harap teman-teman dengan sukarela menyampaikan topik apa yang akan dibahas pada hari ini. Tapi alangkah baiknya sebelum menyampaikan topik, angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Saya mau ini tentang kecanduan gadget. Oke, ya selanjutnya. Kalau aku tentang keefektifan waktu. Ya, selanjutnya. Kalau aku mau ini aja.
Oke, apa ada topik yang lain dari teman-teman? Cukup? Oke, cukup. Di sini yang pertama ada topik tentang kecanduan gadget, yang kedua ada keefektifan waktu, dan yang ketiga ada bullying nih. Teman-teman, kita enaknya mau bahas yang mana dulu nih? Efektif waktu, kalau aku mau efektif waktu. Saya harap buat yang kecanduan gadget angkat tangan. Yang keefektifan waktu angkat tangan. Yang bullying angkat tangan. Siapa? Oke teman-teman, karena yang banyak tentang efektifan waktu, jadi saya harap teman-teman dengan sukarela menerima bahwa pada hari ini topik yang akan kita bahas tentang efektifan waktu. Kepada saudara Nur Hasanah dipersilakan. Aku ini mau bahas tentang keefektifan waktu karena karena kebetulan aku ini kan kuliah terus jadi ikut organisasi juga, dan saat di satu organisasi itu aku jadi BPH umum, dimana hari ini itu bentrok sebenarnya sama kegiatan yang di organisasi ini. Sedangkan aku harus ngikutin ini kan kegiatan aku udah janji sebelumnya sama PK karena aku mau mengikuti konseling bimbingan kelompok ini gitu kan. Nah aku nih lagi bingung nih karena posisinya saya harus gimana ya gitu buat membagi ini gitu tuh. Jujur dari aku pribadi segini tuh udah ngurangin kegiatan gitu loh, biar aku bisa membagi waktu, tetap aja aku tuh gak bisa mengefektifkan waktu aku dalam dua organisasi ini gitu loh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ngasih saran atau gimana gitu terkait efektifan waktu. Wah, terima kasih. Gimana teman-teman, ada yang mau ngasih tanggapan? Silakan angkat tangan. Wah, silakan saudara Hairani. Tentang keefektifan waktu ya. Memang sih rasanya tuh kayak 24 jam itu sebenarnya nggak cukup gitu ya. Kalau misalnya kitanya produktif, 24 jam itu nggak cukup. Cuman kalau menurut saya sih, untuk tadi yang diceritain teman saya Hana, kalau saya kayak gitu, ya benar sih yang keputusan yang diambil Hana ini benar. Untuk membagi waktunya tuh ya ngedahuluin yang udah punya janji duluan gitu, kalau misalkan ada bentrok kayak gitu kan. Sehingga kalau misalkan emang yang satunya itu nggak kepegang, ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya duluin aja dulu yang udah punya janji lebih dulu. Terus terkait efektifan waktu juga, kalau menurut saya sih gimana kitanya aja ya, gimana kitanya mau ngaturnya tuh ya sepandai-pandainya aja kalau menurut saya. Wah, bagus sekali nih. Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan saudara Aca. Ya bener banget sih, waktu itu nggak bisa lepas dari kita ya. Apalagi kalau misalnya sudah terlewat, itu juga kita nggak bisa balik lagi kan. Pasti yang mau ngomong terus jalan aja. Makanya menurut saya, walaupun tadi kita masih pendapat ya, saya bukan membahas tentang efektifan waktu, tapi ternyata setelah ada penjabarannya saya baru sadar gitu, ternyata emang kita tuh perlu lah efektifan waktu. Bagaimana kita tuh bisa membuat 24 jam dalam sehari ini itu dengan bijak gitu, memperlakukan waktu itu supaya kita tuh gak buang-buang waktu, karena sebenarnya juga gak boleh kan buang-buang waktu, kayak melakukan sesuatu yang sia-sia gitu. Waktu dipakai cuma buat rebahan dengan apa-apanya kita kan boleh. Ya benar sih, saya setuju merasa ini. Kalau kita ingin setuju, saya setuju. Oh, bagus sekali nih saudara Aca. Gimana yang lain? Apa ada yang menanggapi? Ya, silakan saudara Noval. Bicara soal waktu itu boleh kan berdamai. Masya Allah. Salah tugas saya gitu, waktu Masya itu Allah. berdamai. Bagaimana kita cara memegang pedang tersebut agar tidak melukai diri kita sendiri? Aduh. Karena waktu itu tidak bisa dikembali, maksudnya waktu itu kalau udah lewat ya udah gitu, nggak bisa terulang kembali gitu. Makanya gunakanlah waktu sebaik-baiknya gitu kan. Ya berbicara tadi mengenai organisasi ya, bagi saya sih ya benar sih apa yang telah dikatakan oleh teman-teman saya. Apabila kita sudah menjanjikan terlebih dahulu kepada suatu rencana gitu kan, kita harus lebih dulu dahulukan apa yang telah kita janjikan terlebih dahulu gitu. Namun dalam pembahasan seperti itu, apabila konteksnya atau kejadiannya itu misalkan saudari Hana ini
di organisasi yang menjadi ketua pelaksana, sedangkan di sini ada kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bagi saya tindakan yang harus diambil untuk saudari Hana itu harus mendahulukan organisasi. Karena kenapa? Karena dia mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk menjadi ketua pelaksana. Sedangkan kalau bimbingan kelompok bisa dialihkan atau diganti jam pada kapanan gitu. Mungkin sih seperti itu menurut saya. Wah, bagus juga nih dari saudara Nato. Gimana teman-teman, ada yang menanggapi? Ya, silakan Saya saudara. mau meluruskan sih sebenarnya bukan menjadi ketua pelaksana dari sini di BPH umum. Kebetulan sebelum adanya pertemuan di sebelah itu, aku tuh udah janji duluan di sini nih udah beberapa hari yang lalu gitu loh, dan yang di sebelah ini nih dadakan gitu, dibilanginnya baru tadi malam gitu tuh. Nah itu yang bikin bingung gitu, kayak aduh gimana ya, kan namanya ya setelah aku pikir-pikir lagi kan namanya juga aku yang ada duluan di sini gitu kan, kayak udah dari 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu gitu kan aku buat janji gitu kan, dan sedangkan yang ini nih pokoknya baru tadi malam, jadi aku lebih milih di sini gitu sih, mau meluruskan aja gitu. Terima kasih bagus sekali ya, silakan. Betul. Mengenai keefektifan waktu ya, menurut saya sih penting ya, tadi kan saya udah bilang kalau keefektifan waktu ini penting. Soalnya gimana ya, di zaman sekarang ini, apalagi di sekitaran mahasiswa nih kayak kita tuh, kan ada mahasiswa tuh nggak cuma kuliah doang kan, ada aja yang ikut organisasi, ada yang part time kan biasanya kayak gitu. Nah kadang mereka tuh kayak kesulitan nih ngebagi waktunya, sampai akhirnya ada salah satu yang terbengkalai, entah itu organisasinya, entah itu yang lebih parahnya lagi kuliahnya gitu kan, ada yang TL lah, ada yang IPK-nya turun lah, ada yang semesternya sampai 2 digit lah, kan itu kan udah sangat-sangat gak bagus gitu loh. Makanya menurut saya iya sih penting ini dibahas. Ya kita bahas. Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi kembali? Ya, silakan saudara Farhan. Menanggapi yang mungkin dari teman-teman juga sebab misalnya tentang efektifan waktu, mungkin kita juga bisa mengenai waktu mengenai waktu kita sendiri. Sedangkan untuk sekarang ya waktu itu kita itu bisa mengenai waktu itu, bisa mengatur waktu, namun apabila kita tidak bisa mengatur waktu, mungkin waktu itu yang mengatur itu. Ya, bagus sekali saudara Farhan. Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan saudara Rizky. Efektifan waktu dan money. Waktu adalah uang. Tapi dalam artian orang yang menghargai waktu itu kan adalah orang yang benar-benar bisa memanage gitu ya, mengendalikan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan apa ya, saya juga pernah gitu menghargai hal semester lalu gitu kan. Untuk mengatur namanya waktu, bagaimana waktu itu bisa efektif. Dan ternyata di semester lalu saya belum bisa gitu dengan cara mengatur yang benar gitu, yang baik, dengan secara benar-benar gitu. Nah dalam efektifan waktu itu, kalau menurut saya sih benar yang sudah dikatakan teman-teman ya, apapun apa ya, mendahulukan apa yang sudah direncanakan di awal gitu, kayak tadi saudari Hana gitu, menepati janji di awal gitu kan, seperti yang ada bahwa ada kegiatan ini nih daripada organisasi di luar gitu kan. Kedua, saya juga apa ya, bijak gitu lah kita, jangan terlalu menyepelekan. Lah masih bentar lagi gitu, 5 menit lagi gitu. Kan suka ada gitu kan orang-orang yang menyepelekan waktu gitu. Saya ada dengan efektifan waktunya, tidak menyepelekan waktu gitu dengan waktu yang ada gitu. Gunakanlah waktu sebaik mungkin. Bagus sekali saudara Rizky. Gimana teman-teman, ada yang ingin menanggapi kembali? Ya, silakan saudara Aca. Nah, ya sebenarnya setuju sama pendapat Rizky dan pendapat teman-teman lain gitu lah. Pokoknya ngomong kalau ya aku udah bikin janji duluan gitu duluin. Tapi saya juga setuju sama pendapat teman terkait selain siapa duluan yang berjanji, dia juga siapa yang lebih banyak tanggung jawabnya. Karena gini ya, tadi misalnya kita dibentrokan sama kawan tadi gitu. Kalau misalnya kita bela-bela di sini, apakah di sana ada yang backup? Sedangkan kita lebih tinggi tanggung jawab di sana.
Soalnya saya pernah ikut ini apa? Itu lah, leadership gitu lah. Pokoknya apa itu namanya? Pokoknya pelatihan kepemimpinan lah. Pelatihan kepemimpinan yang mana diisi sama pelatihan kepemimpinan oleh UKM yang mana diisi oleh orang-orang yang hebat menurut saya. Ya, beliau juga bicara kayak gitu. Aku bilang tadi bentrokan sama sesuatu gitu. Selain kita pilih janjinya yang mana duluan, atau kita udah bikin janji sama yang mana duluan, itu kita harus bisa mengukur di mana kita tuh lebih dipakai dalam arti kita tuh lebih lebih dibebankan tanggung jawabnya. Misalnya di sini kita tuh nggak begitu dipakai lah, kita di sini nggak begitu dipakai. Walaupun nanti dipakai di sini, misal gitu. Tapi kita cuma sebagai pendengar doang, atau kita cuma sebagai ya yang ngehadirin aja gitu kan. Ada lebih baiknya kita tuh ke tempat yang emang kita tuh sangat-sangat membutuhkan. Ya, itu pandangan saya. Dan pandangan novel tadi, saya hanya ngelanjutin pandangan novel. Sekali saudara. Gimana yang lain? Apa masih ada yang menanggapi? Wow, banyak sekali ya. Silakan saudara. Ini ada ya. Sebenarnya karena saya dipakai atau enggak ya, atau bisa dibutuhkan ya. Kalau misalnya bentrok, apa dengan kasusnya saudari Hani? Saudari Hana yang bentrok. Bagi saya lah, kan ada kesepakatan dengan ada informasi di WA gitu. Bagaimana kesepakatan baiknya gitu. Misalkan udah izin gitu kepada ketumnya atau kepada siapa gitu kan. Bahwasannya saya memiliki janji amarkan agar saya untuk mengikuti kegiatan ini gitu loh. Makanya antara BPK kan yang penting kita udah memberikan informasi loh bahwasanya kita ada janji di sini gitu. Kalau misalnya BPK kan urusan mereka lah gitu kan, tapi ya mereka kan juga orang dewasa gitu, orang hebat benar-benar bisa lah menyikapi dengan rekan-rekannya yang nggak bisa kan sibuk juga kan kita nggak main-main, apa namanya kayak main TikTok bareng gitu. Yang lain mungkin Saya kalau aku sebenarnya dari soal tadi yang menanggapi aja ya kayak karena kita di sana tuh lebih penting kan di sini BPH banyak ya, nggak mungkin dong kalau saya izin sekali gitu tuh nggak ada yang nge-backup karena posisi di sini tuh sekretaris itu ada dua, bendahara itu ada dua, jadi sekalipun saya izin juga sebenarnya masih ada sekretaris satu, posisinya juga saya itu sekretaris dua. Jadi kayak menurut saya sih masih ada yang backup soal rapat hari ini gitu loh. Cuma yang jadi permasalahan di sini saya masih bingung. Segini saya udah mengurangi banyak dari kegiatan yang dulu saya ambil gitu, tapi tetap aja nih kayak kok masih ada aja nih yang backup dari timku sih gitu loh. Udah sih ya. Tentu ini silakan saudara aja. ya, ini menanggapi jawabannya Rizky dan Hana. Saya mah general, saya mah universal gitu. Gak lagi bahas masalah Hana atau gak lagi bahas masalah novel. Saya mah general gitu. Misalkan dalam artian, misal kita sendiri dibentrokan gitu sama dua hal yang mana kita tuh bisa memilih nih yang mana sih kita tuh lebih prioritaskan untuk kita gitu, bukan hanya janji doang gitu. Kan saya bilang gini, misalnya nggak ada backup gitu, ada misalnya nggak ada backup gitu loh. Saya nggak lagi ngomongin permasalahan tadi, kita sudah move on gitu kan. Kita lagi bahas universal, general gitu, bila diri kita gitu ya. Meluruskan ini mah. Ya ini menanggapi. Ya silakan saudara Menanggapi deh. Ya apa? Iya. Mungkin ya apa yang telah dipaparkan, apa yang telah diargumentasikan oleh teman-teman itu ya udah saya mengambil tengahnya aja ya. Misalkan apabila kita ada rencana, alangkah baiknya kita dibicarakan terlebih dahulu. Maksud kita satu ada rencana, dua ada rencana. Nah kita bicarakan nih sama yang satu, bagaimana kalau misalkan saya nggak bisa kesini, apa hambatan-hambatannya, apakah bisa di-backup oleh yang lain atau tidak, kalau misalkan tidak, kenapa, dan seterusnya. Nah kemudian kita komunikasikan lagi dengan acara yang kedua, apabila kita tidak bisa, apa hambatan-hambatannya, kalau misal saya tidak bisa,
apakah saya diberi tanggung jawab lebih di hal itu kan, misalnya dibicarakan lah gitu. Kalau memang sama-sama penting gitu kan, jadi enaknya itu gimana? Yang penting kita ada sebuah sebuah rundingan agar tidak ada miskom, kita komunikasikan dengan baik gitu kan. Yang penting kita saling bekerja sama satu sama lain aja sih seperti itu. Ya, dan teman-teman apa masih ada yang ingin menanggapi? Saya. Ya, silakan. Ini kan universal. Mineral, saya jaga. Kalau emang ngebahas tentang universal ya, termasuk universal, saya juga pernah mengalaminya gitu. Tapi kan memprioritaskan apa yang penting. Bener kan? Kesepakatan pada rekan-rekan, misalnya kalau misalnya ada yang backup ya udah gitu, minta tolong Pak yang lain gitu. Masa kan kita melimpahkan tanggung jawab kita kepada ketua misalnya, kan ada lagi dan strukturan organisasi kan banyak itu anggota-anggotanya. Nah supaya efektif kita beri tidak ada backup kan, kita memberikan tanggung jawab kepada anggota itu kan nggak sepenuhnya gerak. Benar kan, nggak sepenuhnya anggotanya gerak gitu. Maka dari itu kita minta tolong dan memberikan suatu kesepakatan gitu. Mohon maaf, dalam hari ini saya misalnya nggak bisa gitu, ada acara tertentu. Gimana teman-teman, masih ada yang menanggapi? Silakan. Ya, jadi mungkin salah satu cara buat kita biar efektif waktu sama kegiatan waktu pribadi kita sama kegiatan kita di luar itu komunikasi juga harus kali ya. Maksudnya dari apa yang dibilang Rizky tadi, secara nggak langsung berarti kalau misalnya mau efektif gitu waktunya gitu, misalnya di bentrok atau gimana, kita harus mengutamakan komunikasi dulu, harus komunikasi dengan baik agar tidak terjadi miskom gitu kan ya. Itu bukan gitu. Mungkin berarti Ya, silakan saudara Hera. Akhirnya tadi kan kita nih ngebahas kayaknya menurut saya kita ngebahasnya tuh udah kemana-mana gitu loh ya kan. Kita kan ngebahasnya Gimana sih? keefektifan apa sih tadi keefektifan Waktu. Iya, keefektifan waktu. Cuman tuh saya kayaknya rasanya tuh ini ngebahasnya waktu organisasi, fokus organisasi ya. Kayak gimana gitu ya udah. Jadinya saya tarik lagi aja. Kalau menurut teman-teman ada nggak sih solusi biar kita ini bisa efektif dalam bagi waktu kita, manage waktu kita? Ya, silakan apa yang ada yang ingin menanggapi? Saya, ya. Menurut saya solusinya adalah itu, kita harus tahu dulu prioritas. Menurut saya ya, kita harus tahu dulu prioritas. Jadi kalau kita tahu prioritas yang mana kita duluin, kita bisa tuh ngepeta-petain. Oh saya harus kesini dulu, oh saya harus kesini dulu, oh saya harus kayak gini dulu. Kalau misalnya kita belum tahu prioritas nih, kita bakalan berantakan di waktunya. Kayak misalnya ngerjain tugas dulu, main dulu sama teman ya. Nah kita tuh nggak tahu prioritasnya mana. Jadi kita milih udah kita ngambil aja tugas gampang. Nah itu tuh kita berantakan, ya kan? Jadi kita harus pertama itu tahu dulu prioritas yang mana sih yang kita butuhin. Yang kedua tujuan gitu. Ya jadi ini berkaitan sama tujuan kita hidup gitu loh misalnya. Jadi mungkin terlalu jauh tapi saya ambil dari situ. Jadi kita juga harus tahu tujuan kita hidup tuh ngapain. Akhirnya kalau kita dapat tujuan hidup, kita jadi tahu deh arah jalannya waktu kita 24 jam ini kita arahin kemana aja sih. Apakah kita arahinnya ke warteg terus waktu lagi puasa? Apakah kita arahinnya main PS terus gitu? Kita bisa lihat nih kalau kita dapat tujuan hidup. Oh saya mau jadi orang sukses, berarti kan kita beneran ntar di sini saya mau belajar gitu. Itu sih sana ketiga komunikasi lah kalau misalnya yang tadi dibentrokan dengan hal-hal yang penting kayak Mas bilang gitu. Itu juga masuk sih menurut saya solusinya berkomunikasi kepada kedua belah pihak. Ya, terima kasih saudara Aca, bagus sekali. Gimana, ada yang ingin memberikan solusi kembali? Ya, silakan saudara Nova. Saya sepakat apa yang telah dikatakan oleh Aca mengenai solusi terkait keefektifan waktu. Nah, mungkin tambah dari saya terkait permasalahan topik bahasan ini. Mungkin kalau tadi Aca kan memprioritaskan mana yang lebih harus didahulukan.
mempeta-petakan. Kalau menurut saya ini mempeta-petakan waktu 24 jam. Jadi 24 jam. Kita ambil misalkan 2 jam untuk ngapain, 3 jam untuk ngapain, 1 jam untuk ngapain. Semisal pagi sampai siang kita kuliah, ya berarti istirahat kita berapa jam. Nah setelah istirahat kita harus ngapain nih, ngerjain tugas, ya harus dilawan aja, dipaksa gitu. Walaupun ketika memaksa itu pasti kita akan ada rasa malas apa sih, lagi anak-anak berlawan segala macam. Nah hal itu harus kita paksa gitu, karena untuk membiasakan diri kita gitu. Jadi peta-petakan waktu dari 24 jam itu untuk kegiatan kita, keproduktifan kita ngapain aja, seperti itu. Oh, bagus sekali nih solusi dari saudara Noval. Gimana teman-teman? Ada yang ingin memberikan solusi lagi? Ya silakan. Kalau aku mau nambahin dikit aja sih, setuju juga dari apa yang ada sama Noval bilang, aku nambahin dikit aja. Tambahan itu kayak apa ya, batasin lebih, ya sama aja sih sebenarnya. Lebih batasin aja sih, maksudnya jangan terlalu diraup semua. Maksudnya kalau misalnya udah ngerasa di kuliahan bebannya banyak nih, kalau mau ikut organisasi ya buat syarat aja gitu, karena pengalaman cukup ambil satu di internal aja, jangan ini mah internal eksternal volunteeran semua diambil, tapi nantinya itu jadi nggak efektif waktunya. Jadi itu sih menurut aku, jadi dibatasin aja. Udah kita Wah, bagus sekali nih solusinya. Ya, dari acara, dari kegiatan yang kita lakukan dari awal hingga sekarang gitu kan, kesimpulan apa sih yang teman-teman dapat dari kegiatan kita kali ini gitu kan? Saudara Ajul bisa memberikan kesimpulan? Ya, kesimpulannya pertama, ketika kita menjadi orang akademisi atau anak kuliah, kita harus bisa mengelola waktunya secara efektif. Pertama dengan membuat planning atau rencana. Kedua ya, ketika ada pilihan di waktu yang bersamaan, pilihlah kegiatan yang memang kita prioritas. Dan itu yang bisa menyelamatkan waktu di waktu kita. Dengan demikian kita bisa menggunakan waktu dengan efektif. Gimana teman-teman? Apa ada yang bisa menyimpulkan kembali? Tidak ada? Oh. Oke. Teman-teman, jika seandainya teman-teman mengalami hal ini gitu di kemudian hari, apa sih yang akan teman-teman lakukan gitu? Ya silakan saudara Ibrahim. Kalau saya sih bakalan adopsi solusi dari teman-teman saya. Hampir sama ya solusinya juga. Jadi saya bakal ngebagi-bagi waktu nih, kayak tadi sudah petain mana dulu yang di jam ini tuh ada apa, di jam ini ada apa. Jangan sampai penentunya tuh ada yang bentrok. Terus juga saya juga bakal ngebatasin diri saya sendiri untuk nggak serakah gitu. Semuanya pengen saya ikutin, ini pengen saya ikutin, ini pengen saya ikutin. Pokoknya saya pengen ngejaga biar tubuh dan waktu saya ini nggak apa ya, waktu saya bisa efektif, terus tubuh saya juga nggak bakal drop gitu loh, nggak bakal gampang drop gitu sih. Ya, apa teman-teman ya silakan. Mungkin yang terkait apa yang akan saya lakukan untuk menjadi waktu, saya akan memberikan ada kata-kata kayak gini: gunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, gunakan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ini balik ya. Ini kakinya kalau kita lagi kayak gunakanlah kekayaan kita untuk berinfak, bersedekah dan sebagainya sebelum kita miskin, bisa menerima jalan gitu. Terus gunakan waktu sehat kita, karena sehat itu menurut saya mahal gitu ya. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya ketika kita bisa. Terima kasih teman-teman nih, dari kegiatan kita hingga sekarang gitu kan, apa sih kesan dan pesan dari teman-teman nih? Siapa yang ingin menyampaikan kesan-pesannya di kegiatan kali ini? Ya silakan saudara Rizky. Kesannya sangat terbuka buat open minded. Dari teman-teman tuh udah memaparkan sebuah pendapat yang sangat wow menurut saya. Kesannya untuk hari ini alhamdulillah saya dapat pemasukan gitu dan bagi saya gitu, makanya kebijakan dalam mengatur waktu itu sangat penting loh kalau menurut saya ya. Dan juga apa yang sudah dikatakan itu benar sekali, dengan adanya mengatur waktu seperti memetakan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk depannya kan, dan juga berkomunikasi kepada orang lain itu juga sangat penting gitu. Pesan saya
jangan terlalu menyepelekan hal yang tidak berguna gitu, menggunakan dan menggunakan waktu sebijak mungkin gitu. Gimana pesan dari teman yang lain? Silakan saya Ya, berdoa. satu pesan ya, saya sangat sangat mengapresiasi ya, sangat mendapatkan hikmah dari bahasan ini, manfaat yang diambil tentang keefektifan waktu. Karena saya sendiri sih jujur masih kurang efektif nih memanage waktu, tapi saya belajar dari diri saya sendiri dan dari kalian-kalian juga mengenai apa yang telah disolusikan, yang mungkin hal itu ya akan menjadi sebuah referensi untuk diri saya apabila saya menemukan kayak bingung nih gitu atur waktunya, mungkin saya akan melakukan hal tersebut kayak solusi. Mungkin itu saja sih. Oke, terima kasih. Karena kita udah di penghujung, tapi kita masih memiliki 2 topik. Yang pertama ada kecanduan gadget, yang kedua ada bullying nih. Teman-teman, baiknya gimana nih? Kita akan bahas 2 topik kita ini kapan? Pekan depan. Mana teman-teman semuanya setuju? Alhamdulillah, kita nanti pekan depan bahas 2 topik ini ya kan? Boleh. Sebelumnya teman-teman, terima kasih karena sudah menyempatkan hadir pada hari ini gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.